Halo, selamat siang semua. Siang, John. Oke, terima kasih buat teman-teman, semua atas keikutsertaan di acara webinar kali ini. Perkenalkan nama saya John Mark, saya sekarang sebagai moderator di acara ini. Oke, teman-teman, jadi, acara webinar ini sebenarnya adalah, bagian dari kami untuk menyediakan suatu ruang untuk kita saling, diskusi, sharing knowledge, dan seterusnya. Jadi ketika kami sekarang sebagai fasilitator, kami juga mengharapkan ada masukan, buat kita semua sehingga pengetahuan kita, pengetahuan kami juga bertambah dengan ada acaranya webinar ini. Oke, untuk kali ini webinar, bertemakan adalah dasar-dasar aset liability matching, terutama di perusahaan asuransi. Sebenarnya teman-teman, aset liability matching ini sebenarnya kita juga lakukan di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di rumah tangga kita masing-masing. Oke, untuk detailnya nanti berhubungan dengan perusahaan asuransi, nanti narasumber kita akan mempresentasikan, dan teman-teman silakan untuk, diskusi atau memberikan pertanyaan. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan, bisa langsung menuliskan di chat, nanti saya sebagai moderator akan membacakan sehingga narasumber kita bisa menjawab atau kita bisa diskusi. Oke, sebelum saya kasih kesempatan buat narasumber, saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini adalah Ibu atau Mbak Ira Dewi. Ibu Ira atau Mbak Ira ini telah berpengalaman di dunia asuransi baik lokal maupun, joint venture. Jadi, pengalaman Mbak Ira cukup lama, bahkan setahu saya sudah lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia asuransi. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita persilakan buat Mbak Ira untuk, menyampaikan masukan atau idenya. Silakan Mbak Ira. Terima kasih, John. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di workshop episode dari kami ya, tim Actuary From Zero. Kali ini tadi John sudah jelaskan, saya akan share tentang dasar-dasar ALM di perasuransian. ALM itu apa? ALM bagi teman-teman yang udah pernah berkecimpung di dunia asuransi itu singkatan dari Asset Liability Management. Tujuannya adalah bagaimana kita mengelola supaya aset dan liability itu berjalan dengan selaras, baik dari sisi exposure maupun dari sisi tenor atau jangka waktunya ya. Saya mulai dengan share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah Oh Mbak ya, Ira. nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan live chat juga boleh ya langsung. Tapi nanti kita juga ada di tengah-tengah ada sesi-sesi untuk bertanya juga sih. Oke, ini agendanya. Jadi nanti kita akan membahas aset dan liabilitas secara general, secara umum. Kemudian bagaimana ALM di perasuransian. Kemudian kita membahas ada 3 hal yang minimal kita monitor dalam rangka mendukung ALM ini ya. Jadi ada cash flow, ada likuiditas, dan ada durasi aset dan liabilitas. Nah, ini kita mulai dari yang secara umum dulu ya. Jadi apa sih aset, apa itu liabilitas? Nah, ini kita bahas dulu di sini. Nah, di sini ini definisi ya. Jadi aset itu apa? Aset itu kita tahu ya, aset itu ada sesuatu yang memiliki nilai. Jadi kayak harta benda dari milik baik itu individu ataupun milik suatu perusahaan ya. Contohnya bisa dana tunai, alat-alat kerja atau inventory tanah, bangunan itu masuk kita sebut sebagai aset. Nah, lawannya itu namanya liabilitas atau kewajiban, sesuatu yang harus dibayar atau sifatnya harus dipenuhi oleh si perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Ini contohnya bisa hutang, bisa atau kewajiban lain, itu bisa berupa janji-janji juga bisa ya, itu juga termasuk sebagai liabilitas juga. Oke, nah aset itu sendiri kita bagi. Ada yang namanya aset tetap, ada yang namanya aset tidak tetap. Kalau aset tidak tetap itu istilah secara accounting kadang-kadang namanya current assets ya, dibilangnya current asset.
Ini maksudnya adalah aset yang dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Ini kita namakan sebagai aset yang tidak tetap. Jadi itu mudah, liquid sekali ya. Kemudian berikutnya aset yang tetap atau fixed asset, yaitu ini yang berupa benda tetap dan tidak mudah dicairkan. Nah, contoh-contohnya ini ada tanah, ada bangunan, atau brandnya, branding maksudnya ya, brand perusahaan itu juga termasuk fixed asset karena sifatnya jangka panjang dan itu tidak mudah untuk dicairkan. Nah, sekarang ada tipe-tipe aset. Tipe aset ini secara garis besar ada yang kita sebut sebagai tagihan-tagihan atau piutang, yaitu pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan. Kemudian ada juga harta atau kas uang tunai yang disimpan di bank, itu juga aset. Kemudian ada lagi dana yang diinvestasikan, jadi tidak berupa uang tunai dan tidak ditaruh sebagai tabungan gitu ya. Di sini diinvestasikan bisa di pasar saham, bisa di obligasi, atau bisa juga di instrumen investasi lain, misalnya reksadana atau mungkin dalam bentuk emas, itu bisa juga ya. Kemudian yang berikutnya tipe aset yang berupa properti dan alat kerja. Ini bisa tanah, bangunan, serta alat-alat yang digunakan dalam menjalankan usaha. Oke, kemudian kita ke liabilitas. Sama dengan aset, liabilitas juga kita bagi ada current liabilities, ada non-current liabilities. Jadi kalau di liabilities kita nggak biasa menggunakan istilah liabilities tetap dan liabilities tidak tetap ya, itu hanya dipakai untuk di aset ya. Nah, untuk current liabilities itu sama. Jadi sifatnya jangka pendek dan ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu 12 bulan. Jadi 1 tahun itu harus sudah dipenuhi. Itu namanya current liabilities. Kemudian kalau yang non current kebalikannya ya, ini sifatnya jangka panjang sehingga karena jangka panjang ya dia bisa dipenuhi lebih dari 12 bulan. Jadi bisa 2 tahun, 3 tahun atau mungkin lebih panjang lagi ya. Nah, total liability sendiri itu adalah penjumlahan dari current dan non-current. Ini saya rasa cukup jelas ya. Oke, nah sekarang aset dan liability management atau ALM ini sendiri, prinsipnya apa sih? Nah, prinsipnya adalah pengelolaan aset dan liabilitas sedemikian sehingga perusahaan selalu memiliki sejumlah aset yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo. Jadi kalau perusahaan biasanya pasti ada kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo di saat-saat tertentu. Nah, bagaimana mengelola aset dan liabilities ini sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan ya, baik dalam memenuhi kewajiban ataupun mendapatkan hasil dari asetnya. Nah, caranya adalah melakukan proyeksi kapan suatu kewajiban itu akan jatuh tempo. Kemudian juga memastikan dananya tersedia pada saat jatuh tempo. Jadi kita proyeksikan bisa ada kewajiban yang akan jatuh tempo di 2 tahun lagi ya masih ada dana di 2 tahun lagi tersebut sejumlah angka yang kewajiban tersebut ya. Oke, ini sekilas umum tentang aset dan liabilitas. Saya rasa mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Belum ada, Mbak Ira. Silakan Belum ya, lanjut. John. Oke. Kita lanjut ke, saya kecepatan nggak ya, John? Cukup, Mbak Cukup Ira. ya? Nanti pas pertanyaan aja kita berikan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Silakan, Mbak Ira. Kita lanjut ke ALM, tapi kalau tadi secara umum, ini yang di perasuransian. Nah, di sini balik lagi ke definisi aset ya. Kalau tadi aset secara umum, kalau ini sekarang aset perusahaan asuransi. Nah, di sini ini sumbernya dari POJK ya. Jadi di perusahaan asuransi sendiri aset itu ada yang sifatnya berupa aset investasi, artinya aset yang diinvestasikan. Ada juga aset yang non investasi. Jadi adalah apa ya? Dia harus berupa tunai ya. Jadi enggak atau benda tetap. Jadi tidak diinvestasikan. Nah, ini adalah jenis-jenis aset yang merupakan investasi. Dia bisa deposito, surat berharga negara atau SBN ya, government bond, ada saham, ada obligasi korporasi, ini obligasi yang swasta ya, perusahaan swasta, kemudian ada surat berharga lain, baik yang diterbitkan luar negeri atau diterbitkan oleh BI. Kemudian ini lain-lainnya, ada pinjaman polis, ada penyertaan langsung, pembiayaan, emas, dan lain-lainnya. Ini kalau di asuransi ya.
Kemudian kalau aset non investasi, udah pasti kas dan bank, karena ini kan tidak diinvestasikan, ini benar-benar simpanan uang tunai. Kemudian ada lagi tagihan premi. Tagihan premi itu kan berupa piutang ya, jadi bukan investasi juga. Kemudian ini lain-lainnya juga, ini piutang juga, ini tagihan sama, dan ini bangunan dan tanah, ini udah pasti ini non investasi ya. Kemudian ada aset lainnya. Oke, nah sekarang kita ke kewajiban atau liabilitas dari perusahaan asuransi. Nah, liabilitas sendiri itu dibagi dua, ada yang namanya utang aja, benar-benar ini namanya hutang, dia bisa hutang klaim, hutang reasuransi, hutang koasuransi, hutang komisi, hutang pajak, dan hutang-hutang lain, pokoknya namanya hutang gitu ya. Nah, satu sisi ada lagi liabilities yang namanya cadangan atau cadangan teknis. Di sini, cadangan teknis ini ada cadangan premi, cadangan klaim, UPR ya, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan atas risiko bencana. Nah, ini adalah cadangan-cadangan yang memang sudah diatur di POJK ya untuk bisnis asuransi. Oke, nah sekarang bagaimana prinsip dasar ALM perasuransian? Nah, di sini sama pengelolaan juga, bagaimana mengelola aset dan liabilitas sehingga perusahaan asuransi tadi memiliki aset yang diperlukan ketika ada manfaat kepada pemegang polis di masa mendatang. Nah, kalau tadi secara umum pengelolaannya adalah bagaimana aset itu dikelola supaya dapat memenuhi kewajiban perusahaan atau hutang atau semua yang harus dibayar oleh perusahaan di masa datang. Tapi kalau ini adalah lebih kepada manfaat kepada pemegang polis ya. Nah, caranya sama. Kita juga harus melakukan proyeksi atas manfaat-manfaat pemegang polis yang akan jatuh tempo. Kemudian setelah melakukan proyeksi, kita harus memastikan. Nah, disinilah pengelolaan aset ini, memastikan tersedia dana yang cukup untuk membayar manfaat polis-polis yang jatuh tempo ya. Oke, nah apa aja sih yang dimonitor ketika pengelolaan aset dan liability suatu perusahaan asuransi? Di sini yang dimonitor ada 3. Sebenarnya boleh lebih dari ini ya, tapi ini adalah minimal lah, karena bisnis asuransi adalah bisnis jangka panjang, ada resiko-resiko di sana yang mesti diperkirakan, dan juga ada biaya-biaya serta manfaat-manfaat yang sudah ketahuan jatuh temponya atau memang kita harus estimasi. Nah, di sini ada cash flow. Cash flow itu apa? Cash flow adalah pergerakan dana masuk dan dana keluar. Jadi income dan outgo ya. Kemudian ada likuiditas. Likuiditas itu adalah ketersediaan dana tunai pada saat pembayaran kewajiban. Jadi ini juga penting harus kita monitor, karena kan ketika jatuh tempo suatu polis ada manfaat yang harus dibayarkan, perusahaan harus memiliki dana ya untuk membayarkan. Kemudian ada lagi durasi aset dan liabilities. Nah, kalau di sini adalah masalah jangka waktu dari aset dan liabilities. Jangka waktu itu sendiri di sini bukan berarti tenor ya, jadi bukan tenor, tapi kita namanya di sini durasi. Durasi itu biasanya lebih pendek dari tenor, karena kita hitungnya memperhatikan imbal hasil dari si dana yang diinvestasikan ini ya, baik itu aset atau liabilities ya. Jadi kalau liabilities juga sama, kita ngitung durasinya bukan berarti kalau polis tinggal katakanlah tinggal 5 tahun lagi habis kontrak, durasinya adalah 5, itu bukan ya, itu adalah tenornya, berarti kan sisa tenor. Tapi kalau durasi adalah kita harus memperhitungkan tingkat imbal hasilnya juga, jadi ada faktor present value-nya. Oke, kita selesai di intro. Ini masalah ALM secara umum, kemudian ALM di perasuransian. Sampai di sini teman-teman ada yang bertanya nggak ya? Belum ada sementara, Mbak Ada Eva. ya? Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah disebutkan bahwa ada 3 hal yang harus kita monitor di dalam mengelola aset dan liability. Ada salah satunya cash flow ya. Jadi sekarang kita membahas cash flow ya. Oke, nah cash flow. Cash flow ini adalah pergerakan uang yang masuk atau inflow dan uang yang keluar atau outflow.
Atau bisa juga kita bilang ini adalah uang yang didapat dan dikeluarkan dalam periode waktu tertentu ya. Kemudian tadi cash flow secara umum, tapi apa sih dan bagaimana kita mengetahui cash flow dari asuransi? Nah, di sini cash flow asuransi adalah proyeksi best estimate atas pendapatan asuransi dan kewajiban. Nah, di sini kita ada kata-kata best estimate ya. Teman-teman kalau yang sudah pernah bekerja di dunia perasuransian, pasti ini makanan sehari-hari ya, best estimate. Karena ini adalah kayak asumsi-asumsi aktuaria yang dipakai dalam setiap perhitungan ya. Nah, sama ketika kita menghitung cash flow asuransi, di sini kita juga menggunakan asumsi best estimate ketika proyeksinya. Jadi, baik itu best estimate dari sisi tingkat imbal hasilnya, atau bisa tingkat bunga, atau hasil investasi. Kita juga memperhatikan dari sisi resiko asuransi juga. Jadi best estimate dari sisi asuransinya. Misal seperti kemungkinan ada klaim meninggal, kemungkinan ada polis-polis yang lapse, atau ada kemungkinan pembayaran klaim-klaim yang lain ya. Contohnya kalau perusahaan asuransi umum mungkin bukan klaim meninggal, tapi klaim seperti kebakaran, atau ada kehilangan harta benda dan lain-lain ya. Jadi ini lebih ke pendapatan asuransi dan kewajiban asuransi ya. Oke, nah sekarang kita ke net cash flow. Nah kalau tadi itu kan cash flow aja ya, kita cuma ngomong, oh ini proyeksi best estimate antara pendapatan asuransi dan pengeluaran. Nah sekarang kita mau tahu net cash flow. Net cash flow itu pada dasarnya adalah selisih ya, selisih dari proyeksi best estimate atas pendapatan asuransi dikurang dengan proyeksi best estimate dari kewajiban asuransi. Jadi netnya berapa? Nah, tapi di sini kita juga harus jelaskan apakah itu pendapatan asuransi. Nah, pendapatan asuransi ini adalah sudah pasti adalah premi-premi ya, premi-premi yang terkolek yang kita terima ditambah dengan hasil investasi. Hasil investasi ini yang pasti adalah dari si premi-premi ya, dari premi yang kita terima. Kemudian kewajiban asuransi. Nah, kalau kewajiban asuransi ini sudah pasti adalah manfaat kepada pemegang polis serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka operasional suatu perusahaan asuransi. Nah, manfaat kepada pemegang polis sendiri ini ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Nah, kalau yang dijamin itu contohnya misal kalau asuransi jiwa ya uang pertanggungannya berarti kan yang sudah pasti dibayarkan. Kalau yang tidak dijamin ada sesuatu yang sifatnya misalnya no claim bonus ya. No claim bonus itu kan kita cuma berikan kalau tidak terjadi klaim, contohnya seperti itu. Atau sifatnya kalau di perusahaan asuransi jiwa itu ada namanya participating polis. Jadi polis yang memberikan dividen kepada pemegang polis apabila ada kelebihan profit dari portofolio. Nah, itu yang tidak dijamin. Untuk biaya ya, untuk biaya ini adalah semua biaya-biaya operasional. Ini ada termasuk biaya issue polis, biaya underwriting, biaya klaim, semua ada di sini ya. Oke, kita sudah selesai di net cash flow. Nah, sekarang memonitoringnya ya. Bagaimana kita memonitoring cash flow? Di sini tujuannya dulu ya. Kenapa sih kita harus memonitoring cash flow? Pertama di sini tujuannya balik lagi ke prinsip dari pengelolaan aset dan liabilities, yaitu perusahaan harus memastikan dananya tersedia untuk membayar manfaat asuransi ya. Nah, di sini kita tadi udah membahas net cash flow, yang dimonitor adalah proyeksinya. Jadi proyeksi best estimate dari net cash flow-nya. Jadi kalau di sini kita tidak memberikan formulasi-formulasi matematika ya. Jadi kita lebih memberikan metodenya ini loh yang digunakan. Karena kalau kita memberikan formulasi matematika, saya khawatirnya nanti kayak di kelas kuliah ya John ya. Nanti teman-teman yang udah sehari-hari ngelihat formula, ngelihat angka, sama aja gitu kan, ngelihat angka-angka lagi.
Jadi di sini kita lebih ke bagaimana sih metodenya, bagaimana caranya, tapi kalau formulasinya saya rasa teman-teman sudah jago ya untuk proyeksi itu apa yang harus dilakukan itu dengan menggunakan present value gitu ya. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah, ini contoh seperti dashboard ketika kita melakukan monitoring cash flow. Nih, kalau kita lihat di sini, di sumbu X, ini adalah periode tahun. Nah, ini kebetulan ketika kita melakukan proyeksi, sudah pasti proyeksinya jangka panjang ya. Nah, ini periodenya sekitar 30 tahun, jadi dari 2019 sampai 2049. Ini kenapa panjang banget? Karena memang aset yang dipakai ini government bond-nya, jadi investment-nya itu ke obligasinya jangka panjang, sehingga ketika kita melakukan proyeksi, ya kita harus sesuaikan dengan panjang dari aset tersebut. Nah, sekarang kita lihat sedikit-sedikit ya, satu persatu ya. Tadi kalau yang X ini adalah tahun, periode. Nah, yang Y ini adalah angkanya ya. Ini kebetulan dalam rupiah, jutaan rupiah. Nah, garis yang warna, mungkin kita mulai dari yang ini ya, yang warna apa nih? Tosca ya, biru muda ya. Oke, yang warna ini, warna Tosca ini menunjukkan adalah premi-premi yang masuk. Jadi kita memproyeksikan premi-premi yang masuk. Ini premi di 2019, premi di 2020, dan seterusnya. Nah, ketika kita memproyeksikan ini, kita juga memperhatikan faktor-faktor seperti mortalitas, morbidita. Kalau asuransi kerugian mungkin incidence rate-nya kita perhatikan juga. Jadi ini tidak menganggap bahwa premi itu harus terus diterima ya, karena kan ada unsur-unsur ya, ada unsur-unsur yang menyebabkan premi itu berhenti dibayar. Kemudian tadi sudah yang warna Tosca, kita ke yang warna merah. Yang warna merah ini juga inflow juga ya, inflow yaitu hasil investasi. Nah di sini ini bond investment inflow ya, jadi ini kayak hasil investasi dari si obligasi yang digunakan yang lagi kita lihat cash flow-nya ini. Ini adalah kupon-kupon yang diterima ya. Kalau obligasi kan biasanya kita ada terima hasil ini ya, hasil investasinya. Nah, ini yang kita terima. Yang merah-merah ini ya. Ini naik turun sesuai market ya. Kalau government bond kan biasanya, bukan government bond, obligasi ya, obligasi aja. Biasanya kan sesuai market ya. Jadi ini akan naik turun. Nah, kemudian yang warna kuning, ini negatif ya. Karena ini adalah kewajiban. Jadi ini adalah proyeksi dari kewajibannya menjadi kewajiban kepada pemegang polis ya. Dan biaya-biaya juga di sini dimasukin di sini. Bisa juga dipisah kalau teman-teman pengen pisahin biayanya bisa juga, tapi biasanya biayanya kan itu angkanya nggak sampai apa ya kecil, jadi kalau di grafik nanti malah nggak kelihatan banget. Jadi ini udah total. Oke, nah netnya, kalau netnya tadi kan inflow dikurang outgo-nya ya. Nah, netnya adalah selisihnya tadi nih, hasil investasi dari obligasi ditambah premi-premi yang diterima, dikurang sama biaya dan proyeksi kewajibannya. Nah, ini hasilnya yang garis warna biru. Nah, ini adalah salah satu cara kita memonitor. Bentuknya sebenarnya bebas, tapi ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa langsung kelihatan semuanya. Mulai dari premi, mulai dari hasil investasi, kewajiban, dan ini netnya. Dari sini kita bisa lihat awal-awal tuh net inflow-nya, net cash flow-nya naik, kemudian dia akan di suatu titik dia bisa nurun. Ini mungkin ketika di sini bisa jadi ada polis yang udah jatuh tempo atau apa gitu ya. Kemudian lama-lama ini ada satu titik di mana ini dia akan negatif ya. Artinya ini berarti cash flow-nya udah negatif. Dana yang diterima, premi yang diterima itu kalah dengan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi ya. Nah, untuk menutupi ini, perusahaan harus memikirkan
bagaimana caranya supaya ada new business lagi yang masuk, supaya ini enggak negatif begini ya. Tapi ini adalah contoh untuk satu jenis investasi ya. Jadi kira-kira seperti inilah untuk cash flow proyeksinya. Oke, kita lanjut ke tips. Nah, di sini tipsnya adalah tadi ya, untuk periode jangka waktu proyeksi itu kalau bisa berdasarkan aset atau liabilitas yang terpanjang. Jadi kita jangan bikin proyeksi yang cuma 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kecuali memang asetnya pendek ya. Tapi kalau memang kita punya aset yang panjang kayak obligasi, itu kita sesuaikan. Kita proyeksinya sesuainya sama panjangnya si aset tersebut. Kemudian setelah jangka waktu, kita harus membedakan berdasarkan mata uang. Jadi cash flow yang rupiah, cash flow untuk mata uang US dollar itu harus dipisahkan. Kenapa? Karena kan kalau kita membayar manfaat pemegang polis, pasti pembayarannya disesuaikan dengan mata uang polisnya kan. Jadi kalau misal ada polis dalam mata uang rupiah, pasti manfaatnya dibayarkan dengan mata uang rupiah. Sehingga asetnya pun harus berdasarkan mata uang yang sama, rupiah juga. Begitu juga kalau US dollar, kalau ada polis US dollar, pasti kita bayar manfaatnya dalam currency US dollar juga. Jadi cash flow-nya tetap harus dipisah ya. Nah, berikutnya ini adalah monitoring untuk cash flow, monitoring cash flow untuk produk-produk yang dengan aset khusus atau dedicated asset. Nah, ini adalah biasanya ada perusahaan-perusahaan dia menjual produk-produk yang punya aset backup sendiri khusus untuk si produk tersebut. Jadi dia nggak gabung sama produk-produk yang lain. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang pokoknya semua produk tradisional asetnya ini gitu ya. Tapi ada juga 1-2 produk yang karena sifatnya khusus, mungkin produk itu memberikan manfaat hasil investasi yang lebih besar daripada manfaat asuransinya. Sehingga benar-benar pengelolaan asetnya itu harus terpisah dan khusus ya. Nah, ini monitoringnya juga harus dipisah. Karena kita nggak mau mengganggu cash flow dari aset-aset atas portofolio yang berbeda ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menentukan batasan minimum net cash flow. Nah, jadi ketika kita melakukan satu monitoring, kita harus punya benchmark. Jadi setelah monitoring, ini artinya apa? Kan nggak mungkin kita melakukan kayak tadi kita bikin grafik cash flow. Sudah gitu, meaningnya apa gitu ya? Kita harus tahu arti dari si monitoring tersebut. Nah, makanya biasanya kita harus menentukan minimum net cash flow-nya sebagai benchmark, atau di sini biasanya kita juga gunakan sebagai alert level. Jadi kayak early warning system-nya ya di sini. Salah satu fungsi juga dari monitoring. Oke, kita sudah selesai di topik cash flow. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya, teman-teman? Tapi nggak. Mau klarifikasi, boleh balik ke slide sebelumnya, Mbak? Oke. Iya. Mbak Ira, tolong jelaskan ketika melakukan perhitungan aset dalam perusahaan asuransi, apakah yang diperhitungkan hanya aset admitted atau semuanya sih, Mbak? Oh, oke. Ini akan tergantung juga dari perusahaan sih, John. Cuman idealnya adalah aset yang admitted ya. Kalau untuk yang ini, yang untuk cash flow. Walaupun kadang-kadang perusahaan itu juga punya aset-aset yang admitted yang tapi ditujukan juga untuk membayar manfaat. Karena kan biasanya untuk pembayaran manfaat kepada pemegang polis, perusahaan akan ngambil dari aset yang mana nih. Ini sebenarnya sih tergantung dari perusahaan, dia akan menggabungkan yang admitted dan non-admitted atau hanya akan menggunakan aset yang admitted. Di sisinya tergantung perusahaan sih, John. Cuma idealnya memang admitted. Tapi kalau memang kadang-kadang kan admitted non admitted itu tergantung limit-limitnya, John. Misal kayak penempatannya, kalau kita ngikutin peraturan dari OJK kan ada batasan, misal penempatan untuk ke apa ya contohnya ke suatu bank ya, ke suatu bank kan ada batasan per bank itu harus berapa persen dari total investasi gitu ya. Nanti sih kalau ada lebih itu nggak dianggap non admitted. Tapi kalau misal kita tetap
Tapi kita kan sebenarnya tetap bisa menggunakan dana itu untuk membayarkan manfaat ya, untuk kita masukkan ke dalam proyeksi cash flow. Jadi balik lagi, untuk proyeksi cash flow ini tidak ada ketentuan yang saat ini tidak ada ketentuan yang ini harus admitted, ini harus non-admitted. Tapi kita perusahaan yang boleh menentukan. Kalau memang sebagian besar asetnya adalah admitted, yang non-admittednya sedikit, itu nggak masalah. Oke, Mbak Ira. Mudah-mudahan jelas ya, John. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak mengenai tips ini, Mbak. Saat ini kan di asuransi banyak perusahaan asuransi jual produk yang unik, katakanlah saving plan dan unit link. Nah, terkait dengan tips ini ada dedicated asset. Apakah untuk produk saving plan dan unit link perlu kita lakukan asset liability management tersendiri atau bagaimana jadinya, Mbak? Kalau saving plan mungkin masuk di sini. Dia adalah produk dengan aset yang biasanya asetnya terpisah ya, John ya. Iya, benar. Ya. Misal ini produk ngasih investasinya udah ada garanti sekian gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus punya aset yang bisa memenuhi hasil investasi yang udah kita garanti tersebut gitu ya. Nggak bisa kita gabung-gabung sama aset yang lain. Itu harus dipisah kalau untuk yang saving plan tadi. Nah, kalau yang pertanyaan unit link ya, kalau unit link asetnya ini manfaat unit link ada dua soalnya. Ada manfaat yang fund value-nya, yang dana investasi, ada juga manfaat yang benar-benar asuransinya. Nah, untuk cash flow ini kita hanya memasukkan manfaat yang sifatnya asuransi ya. Jadi manfaat yang contohnya manfaat kematian atau manfaat insiden lain ya yang di-cover oleh polis. Jadi tidak cash flow untuk unit link-nya, untuk dana investasi. Jadi mungkin teman-teman harus dipisahkan nanti nih, kalau bikin cash flow terus punya produk unit link, manfaat unit link-nya jangan digabung di cash flow karena itu nggak masuk ke cash flow perusahaan ya. Itu kan benar-benar udah dipisah dan dan itu tidak akan digunakan untuk membayar manfaat asuransi. Nah, mungkin yang satu hal yang sedikit berbeda lagi, dan ini kebetulan tidak masuk di materi ya, untuk yang syariah kali. Mungkin cash flow-nya akan berbeda, John, kalau syariah. Ya kan? Karena kan ada dana-dananya dipisah lagi. Nanti cash flow-nya mungkin berbeda lagi. Jadi intinya ketika kita menggunakan cash flow, kita harus memperhatikan cash flow yang mana aja yang harus dipisah dengan cash flow yang lain, gitu. Oke, Mbak, makasih. Ya. Oke, silakan Mbak. Belum ada lagi pertanyaan dari peserta, silakan. Jelas ya berarti ya. Atau kalau ada nanti teman-teman ini videonya soalnya off semua, aku nggak tahu. Oke. Oke, kita lanjut ke topik hal kedua yang harus dimonitor. Kalau tadi ada cash flow yang harus dimonitor, yang kedua adalah masalah likuiditas. Nah, di sini likuiditas juga harus dimonitor ya. Apakah itu likuiditas? Nah, likuiditas itu dari namanya itu adalah dana yang bisa dicairkan ya, dana yang sifatnya liquid. Nah, makanya likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang atau kewajiban yang sifatnya jangka pendek. Jadi kalau likuiditas kita nggak ngomong jangka panjang ya, kita ngomong yang jangka pendek, di mana maksimumnya adalah 12 bulan. Jadi sesuatu yang kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam waktu 12 bulan dan harus tersedia. Dan itu masuk sebagai likuiditas yang harus kita monitor. Nah, likuiditas asuransi sama. Jadi kemampuan juga sama, kemampuan perusahaan dalam membayar, tapi membayarnya bukan membayar utang, tapi membayar manfaat asuransi ya. Yang ini yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan. Jadi kita biasanya kalau tadi cash flow kita lihat jangka panjang sesuai dengan asetnya. Kalau likuiditas kita melihat dari sisi jangka pendek. Kira-kira perusahaan harus menyediakan dana likuid berapa sih di periode 12 bulan ke depan supaya kalau ada manfaat yang jatuh tempo atau ada manfaat yang harus dibayar itu dananya tersedia. Oke, kita lanjut lagi. Monitoring. Nah, monitoring likuiditas di sini
kita balik ke tujuannya, kenapa kita harus melakukan monitoring. Tujuannya adalah untuk memastikan suatu perusahaan memiliki dana likid ketika ada manfaat asuransi yang harus dibayarkan. Kalau tadi cash flow kita melakukan proyeksi antara income sama outgo ya. Kalau di likuiditas yang dimonitor adalah rasionya. Jadi rasio likuiditasnya berapa. Yang satu lagi yang harus kita tes adalah stress testing. Jadi selain kita menghitung rasio, kita juga harus melakukan stress testing. Karena kan walaupun jangkanya cuma 12 bulan ke depan, tapi tetap ada resiko-resiko kan secara investasi. Nah inilah harus kita tes supaya kita tahu nih minimalnya berapa sih, tapi sudah dengan memperhitungkan resiko-resiko tadi yang di stress testing tadi ya. Nah ini adalah cara menghitung rasio likuiditas. Ini simple sekali ya. Jadi ini saya ambil dari perhitungan teman-teman di accounting ya. Jadi rasio likuiditas adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Lancar tadi udah dijelaskan juga di awal-awal banget. Jadi aset lancar itu yang periodenya dalam 12 bulan dia bisa dicairkan ya. Kalau liabilitas sama ya. Dalam 12 bulan juga, tapi ini bukan dicairkan, tapi harus dipenuhi kalau kewajiban. Habis rasio likuiditas, kita ke stress testing. Nah, stress testing ini adalah kita membuat skenario-skenario, kira-kira kejadian apa aja, yang resiko apa aja yang bisa terjadi dalam periode 12 bulan ke depan atas aset yang mau kita tes. Nah, di sini periodenya kalau lebih bagus lagi kita menggunakan beberapa periode ya. Jadi jangan langsung 12 bulan aja. Kita juga harus hitung yang lebih pendek dari 12 bulan gitu. Jadi di sini kita ngambil periode testing contoh ya, ini 1 bulan, 3 bulan, atau teman-teman misal mau nambah lagi nih 6 bulan, 9 bulan boleh juga ya. Jadi ini contoh aja. Tapi tetap disarankan kita jangan cuma bikin stress testing untuk 12 bulan, tetap kita harus bikin yang jangka pendek juga. Kita memperhatikan yang pendeknya lah ya. Kemudian skenario stress testing ini juga kita tetapkan dulu sebelum kita melakukan stress testing, sudah pasti ya. Nah, skenario ini akan tergantung dari apa yang mau kita tes. Asetnya itu apa saja, kemudian liabilitasnya bagaimana, jangka pendek atau jangka panjang, gitu ya. Ini tetap harus dilihat. Nah, di sini kita ke rasio ya, ke skenario stress testing. Di sini skenario-nya ada 2. Kita menggunakan skenario stres terhadap risiko-risiko asuransi. Ini bisa mortalita, morbidita, incidence rate, lapse. Kemudian ada lagi stress testing yang dari sisi risiko finansial. Ini bisa tingkat bunganya, inflasi. Kalau kita asetnya dalam bentuk obligasi, berarti yield-nya gitu ya, tingkat pengembalian dari si obligasi, dan kupon-kuponnya juga. Kemudian equity kalau kita taruh di sahamnya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita memonitor liquidity. Di sini kita punya beberapa skenario. Di sini kebetulan ada 3 skenario. Baseline itu adalah yang benar-benar best estimate ya, jadi yang kita anggap sebagai kayak benchmarknya. Nah, ini ada skenario 1, 2, dan 3. Ini ke bawah nih ceritanya semakin ekstrim ya, stress testnya. IR nih interest rate maksudnya. Jadi contoh skenario 1, interest rate-nya down-nya ini negatif ya, down turun 50 basis point. Kemudian equity-nya juga turun 10%. Ini contoh asetnya menggunakan time deposit ya, money market sama equity ya contohnya. Kemudian skenario 2, interest rate-nya turun 100 basis point, untuk equity-nya turunnya sampai 50%. Skenario 3, ini lebih dalam lagi. Jadi interest rate-nya turunnya sampai 350 basis point, equity-nya turun sampai 100%. Ya, jadi ini ekstrim banget lah ya. Nah, kalau kita udah nentuin skenario, kita punya periode-periode yang mau kita tes. Nah, di sini ada periode 1 bulan, periode 3 bulan, periode 12 bulan. Nah, baseline di sini adalah kita mau lihat dalam periode 1 bulan ke depan, itu liability apa saja yang harus dipenuhi.
dan kita punya aset berapa. Kemudian dalam 3 bulan ke depan, ini aset kita punya berapa, dan ini yang dalam 12 bulan. Kemudian ini adalah hasil stress testnya ya. Stress testnya ini yang kita perlukan. Jadi misal dalam 1 bulan ke depan kalau terjadi ini, interest rate, equity turun semua, berarti kan kewajibannya biasanya suka bertambah ya, akan bertambah ya, karena liability-nya akan naik. Nah, ketika liability naik, mau nggak mau kita harus punya dana liquid lebih lagi. Nah, ini adalah liquidity yang diperlukan. Ini 3 bulan, ini 12 bulan, dan seterusnya ya. Jadi ini kita melakukan tes. Setelah itu kita lihat angka yang paling maksimal. Nah, dari semua ini kebetulan angka yang paling maksimal adalah di sini, yang 4,1 ya. 4,1 ini dalam rupiah miliar. Oke, 4,1 miliar. Jadi dari hasil tes ini kita ambil angka maksimum, maka minimal perusahaan harus punya liquid segini dalam waktu periode 12 bulan. Jadi kira-kira caranya seperti ini. Oke, kita selesai di... Ada pertanyaan, Mbak Ira? Iya nih, nggak ada yang nanya ya, berarti ada pertanyaan, Mbak Ira. Udah jelas ya? Sorry, Mbak Ira, ada pertanyaan. Oh, oke. Boleh balik ke slide nomor 26, Mbak? 26 yang mana ya? Lagi. Oh, oke. Mengenai ini, Mbak, rasio likuiditas ini kan rumusnya aset lancar bagi liabilitas. Nah, pertanyaannya, untuk rasio tersebut best practice-nya atau standarnya berapa sih nilainya? Misalkan, apakah harus selalu di atas 100%, sehingga kalau di atas 100% kesannya aset selalu lebih besar dari liabilitas. Silakan, Iya, Mbak. betul, John. Minimal harus di atas 100%, jangan pas juga nggak bagus ya. Kita harus punya lebih ya, karena kan bagaimanapun, kalau ini kan rasio likuiditas benar-benar kita nggak memperhitungkan risiko ke depan ya. Jadi benar-benar apa yang ada sekarang, rasionya berapa sih. Jadi kita juga harus punya buffer, jangan sampai rasio ini hanya 100%, harus di atas 100%. Karena kita harus punya buffer lagi ketika ada kayak tadi ya, makanya harus ada stress testing. Jadi misal saat ini, oke, memang aset di bagian liabilitas lancar, katakanlah misal 110%. Tapi kalau kita ngelihat dari asetnya sendiri, apakah resiko aset itu berada dalam resiko yang tinggi atau tidak, itu harus kita perhatikan. Makanya kalau kita hanya ngelihat rasio ini agak cukup, tapi masih kurang karena kita belum ngelihat unsur-unsur resiko lain. Jadi benar-benar cuma ngelihat posisi sekarang aja. Jadi kalau saya boleh saran, minimalnya sih nggak ada ya, maksudnya saya rasa kalau di peraturan OJK ada minimalnya, tapi ini harus di atas 100%. Di bawah udah pasti nggak boleh ya, nggak mungkin kita punya aset lebih kecil dari kewajiban ya. Tapi jangan mepet-mepet banget lah, karena kita harus perhatikan resiko-resikonya dari aset tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi pertanyaan dari Neva itu. Oke, silakan Mbak. Ya. Saya rasa buat Mbak Neva, saya rasa ada sih di POJK, cuman karena saya tidak berkecimpung di accounting, harusnya ada sih, ada minimalnya berapa. Saya rasa pasti ada di POJK. Tadi sudah sampai di liquid ini clear ya, jadi kita cuma ngetes, dan ini proses pengetesannya agak, ini saya tidak tunjukin formulanya ya, tapi kalau misal ini liquidity yang diperlukan, ini sudah pasti ini kita ngetes dari sisi liability-nya ya. Jadi impact-nya gimana gitu kan ke sini, ke reserve-nya, perhitungan reserve-nya. Kemudian kalau equity-nya down, perhitungan reserve-nya juga gimana. Ini akan impact ke hasil investasi, soalnya ke discount rate-nya akan pengaruh. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir. Ini adalah durasi aset dan liabilitas. Nah, ini adalah monitoring jenis monitoring yang ketiga ya. Dimana kalau tadi kalau kita recap ada cash flow, kemudian ada likuiditas, dan ini adalah durasi. Nah, mungkin sebelum kita maju lagi,
kita ke definisi dulu ya. Apa sih durasi aset gitu? Apa itu durasi liabilitas gitu. Nah, di sini kalau kita definisikan, durasi aset itu adalah berapa lama nilai aset yang diinvestasikan dapat kembali dengan memperhitungkan cash flow aset tersebut. Cash flow itu maksudnya return dari si aset ya. Jadi kalau misal kita kita melakukan investasi 100, misal 100 rupiah, dengan return yang untuk jangka waktu katakanlah 10 tahun gitu ya. Kita mau investasi nih 100 rupiah, mau diinvestasikan dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian hasil investasinya 5%, berarti berapa lama sih uang yang kita investasikan ini bisa kembali lagi dengan berdasarkan hasil investasi si 5%. Nah, mungkin karena hasil investasinya tinggi, ini 5%, mungkin durasinya nggak sampai 10 tahun, walaupun tenornya 10 tahun ya, tapi kalau kita menghitung durasi itu biasanya akan lebih pendek. Katakanlah misal kalau tingkat investasi 5%, berarti dalam waktu katakanlah 3 tahun ini udah bisa balik gitu ya, udah bisa terpenuhi gitu ya. Berarti di sini durasinya 3 tahun. Contohnya kayak gitu ya. Apa yang dimaksud dari definisi ini. Nah, kalau misal hasil investasinya nggak 5%, misal hasil investasinya rendah deh 1% gitu ya. Berarti kalau hasil investasinya lebih rendah, kita akan perlu waktu lebih lama kan untuk catch up si investasi yang udah kita keluarin ini ya. Mungkin durasinya nggak 3 tahun kayak yang 5% tadi, mungkin durasinya 8 tahun gitu kan ya. Tapi yang pasti sih tidak 10 tahun ya, karena kan kalau 10 tahun artinya benar-benar nol nih, nggak ada hasil ininya ya, investasinya. Kira-kira gitu ya pengertian dari durasi aset. Nah, kalau durasi liabilitas ini lebih kepada perhitungan reserve kita, cadangan kita. Di sini sama ya, berapa lama liabilitas ini dapat dipenuhi seluruhnya dengan memperhitungkan cash flow ya liabilities tersebut. Nah, sama. Biasanya kalau kita menghitung cadangan jangka panjang, itu kan ada faktor discount rate ya, biasanya kita pakai risk free rate atau discount rate. Nah, ketika discount rate-nya naik, itu biasanya perhitungan reserve akan turun ya. Artinya dalam jangka reserve-nya akan turun lebih kecil ya, lebih rendah. Artinya kan terpenuhinya akan lebih cepat. Tapi kalau tingkat bunganya turun, reserve itu akan naik, akan membesar lah ya, meningkat. Nah, berarti dengan meningkatnya liabilities ini, berarti kan durasi yang untuk memenuhi liability ini akan lebih lama. Ya. Kira-kira begitu pengertian dari durasi. Nah, di sini makanya supaya klik lagi kita bikin hubungan antara durasi dan hasil investasi. Jadi hubungannya gimana? Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan ya. Jadi kalau ada durasi aset itu panjang, berarti hasil investasi dia akan lebih tinggi. Tapi kalau durasi asetnya pendek, maka hasil investasinya rendah. Nah, ini yang yang liabilitas. Jadi sama. Oke, sekarang nah ini dia liabilitas asuransi. Kita lebih kecil ke sini ya. Nah, untuk asuransi jangka panjang, di sini karena biasanya perhitungan risk itu menggunakan discount rate, maka dia sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Jadi ketika yang tadi ya, kalau tingkat bunganya turun, risknya akan meningkat. Kalau tingkat bunganya naik, risknya akan turun. Nah, di sini kita akan menghitung kesenjangan durasi. Ini istilah baru. Saya juga baru nemu nih ada istilah kesenjangan durasi. Karena kita biasanya pakai duration gap ya, John, istilahnya ya, John. Nah, Iya. ini kita ketemu istilah baru, kesenjangan durasi. Jadi duration gap ini adalah kesenjangan atau gap atau selisih ya antara durasi dari si aset dan liabilitas. Nah, inilah yang harus kita monitor. Jadi kita monitornya gap-nya nih antara durasi aset dan liabilitas. Nah, bagaimana memonitor? Ini kita biasanya seperti tadi, kalau kita memonitor, kita kan harus ada benchmark, ada batas-batas kapan ini dianggap bagus, kapan ini dianggap sudah harus kita jadi perhatian gitu ya. Nah, ini balik lagi, batas-batas itu akan tergantung pada toleransi dari si perusahaan. Kalau perusahaannya sangat prudent,
maka dia akan menetapkan batas range durasi gap yang sangat pendek ya. Jadi mungkin dia cuma range-nya min setengah tahun sama plus setengah tahun. Jadi gapnya harus nggak boleh lebih dari setengah tahun atau 6 bulan. Itu kalau prudent banget. Tapi kalau perusahaan yang lebih apa ya, lebih longgar, lebih bisa menerima resiko gitu ya, dia akan mungkin range-nya akan lebih lebar lagi. Mungkin dia berani gap-nya tuh 3 tahun atau 3 plus min 3 ya maksudnya. Bisa juga dia berani ke situ. Jadi misal apa? Ada aset yang lebih panjang daripada liability, dia berani ambil range yang lebih longgar lah gitu ya. Oke, nah ini formulasi duration gap di sini adalah selisih antara durasi aset dan durasi liabilitas. Kemudian durasi aset gimana ngitungnya sih gitu ya. Nah, durasi aset hitungnya ini sebenarnya kita semua mengacu ke metode Macaulay duration ya. Kalau teman-teman bisa mungkin di buku-buku perkuliahan pasti diajar ya ini tentang Macaulay duration-nya yang terkait sama investment. Ini cara-cara salah satu metode yang paling banyak dipakai untuk menghitung durasi ya. Jadi pakai metode Macaulay. Nah ini kalau secara singkat durasi aset itu dihitungnya present value dari cash flow dibagi dengan harga si aset, price dari si aset tersebut. Kemudian kalau durasi liabilitas maka dia sama present value dari future benefit dibagi present value dari future premium. Tapi ini ada weighted-nya ya, weighted-nya maksudnya tergantung dari time value-nya. Jadi ada periodenya ada weighted-nya di masing-masing. Oke, nah sekarang di bawah ini adalah penjelasan future benefit itu apa. Bagaimana kita menentukan future benefit. Di sini kita harus memperhitungkan resiko-resiko yang terkait dengan asuransi ya. Jadi kayak mortality, incidence rate, surrender, akhir kontrak itu semua diperhatikan ketika kita menghitung si future benefit ini. Oke, nah ini monitoring. Kita ke monitoring. Gimana monitoring duration gap? Ini adalah step secara garis besar ya. Pertama kita menentukan batas toleransi. Nah, seperti tadi ya, toleransinya mau sampai mana nih? Gitu. Berikutnya kita menghitung durasi aset dan menghitung juga durasi liabilitas. Metodenya bebas, cuma yang banyak dipakai itu yang tadi ya, Macaulay method. Kemudian kita menghitung duration gap-nya, kita monitoring, kalau ada sesuatu yang keluar dari benchmark, sudah pasti kita harus melakukan mitigasi ya. Oke, nah ini adalah contoh bagaimana monitoring dari duration gap itu dilakukan. Nah, di sini kebetulan monitoringnya dilakukan secara kuartalan. Jadi ada kuartal 1, kuartal 2, 3, dan 4. Ini dipisahkan antara rupiah dan US dollar. Ini adalah aset durasi, ini liability duration-nya, ini ya masing-masing yang sudah dihitung, dan ini gap-nya. Nah, dari situ kita mau menentukan ini gap-nya masih di range toleransi kita apa enggak. Nah, inilah penentuan batas toleransinya. Tetap ya sama ya, antara rupiah dan US dollar tetap kita pisahkan. Biasanya kalau US dollar itu lebih ketat sedikit daripada rupiah toleransinya, karena memang apa ya, secara aset US dollar itu secara profilnya juga, profil risikonya juga beda ya, karena kan dia biasanya nggak kasih return yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Nah, di sini daerah hijau ini adalah daerah yang masih oke, yang masih aman bagi perusahaan. Jadi kalau untuk rupiah ini gap-nya antara min 2 sampai 2, artinya selisih aset durasi dan liability durasi itu antara min 2 sampai 2. Kemudian kalau udah kuning ini antara 2 sampai 3 dan ini merah. Jadi bentuknya biasanya memang gini ya. Jadi yang hijau di tengah, kemudian kiri kanan ada udah yellow, kemudian di luar itu yang benar-benar red zone ya. Nah, kemudian yang dolar juga ini terpisah. Range-nya beda dengan rupiah. Nah, kita lihat balik lagi ke tabel kita ya. Tabel kita udah ngitung, kita udah dapat gap-nya. Nah, kita monitoring. Di Q1 di sini masih semuanya masuk di zona hijau ya, masih di zone green ya.
Ini kebetulan gap-nya cuma -1, ini -0,8 yang US dollar. Tapi di Q3, oh ini Q2 juga ya, dolarnya udah yellow, nih Q3 deh. Q3 nih dua-duanya yellow nih, artinya nih udah melewati batas ya. Mungkin di sini perusahaan udah lampu kuning, mungkin udah mikirin gimana caranya supaya balik lagi ke hijau ya. Karena kan kita punya toleransi di sini, di daerah hijau ini. Biasanya yang dilakukan adalah, kalau dari sisi liability agak sulit ya kita lakukan, karena prosesnya tidak bisa jangka pendek ya. Bisa kita rubah mungkin secara product mix produknya kita rubah, mungkin kita udah banyakin deh produk jangka panjang, atau kebalikannya kita banyakin produk jangka pendek gitu ya. Tapi kan proses ke situ tidak bisa jalan dalam waktu dekat. Nah, investasi sebetulnya sama juga, tapi investasi bisa lebih cepat dilakukannya. Tergantung asetnya juga sih ya. Nah, ini kebetulan di Q4, ini sudah green, ini masih yellow. Nah, ini kira-kira beginilah caranya. Template-nya itu bebas, nanti akan tergantung teman-teman. Ini yang diberikan adalah salah satu contoh aja untuk bagaimana kita memonitor aset duration. Oke, ini kayaknya topik terakhir ya John ya. Oh, oke, masih ada catatan. Oke, masih ada catatan. Nah, ini tips-tips yang perlu diingatnya. Jadi ketika melakukan monitoring, kita harus pisahkan aset pemegang polis dan aset perusahaan. Jadi kalau saya balik ke slide sebelumnya, nah di sini policy holder aset. Jadi yang kita monitor adalah hanya aset dari pemegang polis. Biasanya aset perusahaan tidak ada kewajiban untuk dimonitor ya, karena kita nggak punya kewajiban kepada pemegang polis, dan kewajibannya biasanya kalau aset perusahaan kan pendek-pendek ya, jarang yang panjang-panjang. Jadi tidak terlalu concern dari sisi duration gap. Kemudian monitoring duration gap ini, seperti tadi ya John, kalau kita ada produk-produk dengan aset yang terpisah, maka monitoringnya juga harus dipisahin. Berikutnya batas toleransi. Nah, penetapan batas toleransi ini kita harus memperhitungkan faktor kesehatan. Jadi kalau faktor kesehatan perusahaan ya, maksudnya dari sisi RBC-nya, dari sisi profit-nya, itu diperhitungkan. Jangan sampai kita netapin batas toleransi sangat agresif gitu kan. Misalkan kita netapin lebar banget gitu ya toleransinya. Sehingga katakanlah asetnya jauh lebih panjang daripada liability, gitu. Atau liability jauh lebih panjang daripada aset. Nah, ini kan nanti bisa impact ke RBC-nya ya, karena kan terkait dengan hasil investasi, terkait dengan profit juga, gitu ya. Kemudian review. Nah, ini batas toleransi yang tadi kita tetapin di sini, ini sebaiknya ditinjau secara berkala. Karena ini biasanya nggak geser-geser banyak ya. Ini biasanya kita cukup 1 kali setahun aja sih untuk mereview. Kecuali ada perubahan yang sangat drastis sekali ya, kita bisa review lebih cepat. Kurang dari 1 tahun, tapi 1 tahun itu cukup sih, karena biasanya proses ngerubah apa ya, untuk aset rebalancing itu juga biasanya nggak bisa dilakukan sebulan 2 bulan ya, perlu kayak ngejual aset itu kan juga nggak bisa dijual besok nggak bisa gitu juga, kita harus pikirkan untung ruginya juga biasanya perusahaannya. Terus makanya ini biasanya toleransinya 1 tahun sekali sih udah cukup untuk ditinjau, tapi tetap harus ditinjau ya, karena bisa jadi ini juga terkait dengan strategi perusahaan, misalnya perusahaannya kepengen lebih agresif, atau dia punya produk-produk yang asetnya tersendiri gitu ya. Nah, mungkin toleransinya juga harus dilihat lagi, apakah mesti dibedain toleransi antara satu portofolio dengan portofolio lain. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan. Jadi kira-kira ini yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi masukan ya buat teman-teman sharing kita tentang ALM. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Mbak Ira, nanya dong Mbak Ira. Kalau misalkan Mbak di satu titik, misalkan dari segi rupiah, mata uang rupiah statusnya hijau, tetapi untuk dolar katakan statusnya merah nih Mbak.
Nah, Mhm. apa sih yang sebaiknya perusahaan lakukan? Apakah menjual aset rupiah dibelikan dolar atau bagaimana sih Mbak tipsnya Mbak? Sorry John, gimana pertanyaannya? Misalkan di satu titik jumlah aset atau inilah untuk mata uang rupiah hijau, tapi untuk mata uang Oh, dolar beda. merah. Yang satu hijau, yang satu merah. Merah. Nah, apakah perlu dilakukan relokasi aset atau menjual aset rupiah untuk dibelikan aset dolar? Wah, itu tergantung sih John. Takutnya nanti eh, kita harus lihat dari sisi yang lain ya. Jangan cuma dari durasi aja. Mungkin John perlu lihat juga dari sisi cash flow-nya. Siapa tahu kita rubah di durasi, nggak taunya cash flow-nya kacau. Misal ada kita punya punya kewajiban US dollar dalam waktu jangka pendek gitu kan, terus ternyata kita beliin yang panjang-panjang asetnya. Tetap tiga-tiganya sih John mesti dilihat. Ada Oke, cash Mbak. flow, liquidity juga harus diperhatiin, durasi juga. Itu minimal 3 lah, itu harus dilihat semuanya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari peserta. Hmm. Lebih baik mana duration gap yang duration asetnya lebih pendek daripada liabilitas atau sebaliknya, Mbak? Mana Oh. yang lebih baik atau best estimate-nya? Eh, apa ya? Kalau saya saya pilih mendingan asetnya lebih panjang karena paling tidak kewajiban kepada pemegang polis itu kan sudah aman ya. Jadi ketika ketika kewajiban itu jatuh tempo, asetnya ada gitu kan. Nah, cuma memang tergantung nih seberapa seberapa jauh gapnya. Kalau gapnya terlalu jauh itu juga nanti resiko dari sisi kita kan berarti kan untuk membayar kewajiban tersebut kita harus katakanlah jual si aset tersebut. Nah, jual itu pada saat katakanlah pada saat nilai apa nilai si aset tersebut lagi turun. Nah, kalau kayak gitu rugi kan jatuhnya ya. Jadi kita cash flow-nya keganggu nih nanti, ya kan? Dari sisi cash flow karena hasil investasinya turun. Uh, idealnya adalah boleh lebih tapi jangan terlalu longgar banget, jangan terlalu gapnya terlalu besar. Tapi sekali lagi tidak ada atau belum ada ya. Sekarang itu belum ada ketentuan aturan harus berapa gapnya. Tapi kalau kita mau prudent itu lebih baik kita kasih toleransi jangan terlalu lebar. Mungkin masukan saya gitu sih John, karena pertimbangan kan berbeda-beda ya. Kalau kalau kita kayak tadi ya liability-nya lebih panjang daripada aset itu bahaya banget. Nanti ketika asetnya udah due semua tapi kita masih punya liability ya yang besar gitu loh. Itu biasanya nanti kita bisa kekurangan liquidity nantinya. Gitu sih. Oke, terima kasih, Mbak Ira. Hmm. Teman-teman masih ada lagi nggak pertanyaan? Silakan bisa langsung bicara.